Welcome to my channel. Saya guru IPA di SMP Negeri 9 Muara Tewe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam video saya, Ibu Nur Ika, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Alhamdulillah saya lulus dan UP atau saya lulus UKM PPG tahun 2021. Bapak Ibu, ini adalah video lanjutan saya. Di sini saya akan membagi informasi tentang bagaimana cara mengisi uji kinerja portofolio. Baik, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah berkas bukti UKIN kita, Bapak Ibu. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, yang pertama adalah penelitian dan publikasi, kemudian yang kedua refleksi diri, yang ketiga pencarian informasi baru berupa sertifikat, kemudian karya inovasi, prestasi yang dicapai, dan pengabdian. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tentang poin 1 dan 2, atau penelitian, publikasi, dan refleksi diri. Baiklah, sekarang kita akan masuki poin ketiga, pencarian informasi baru berupa sertifikat-sertifikat. Yang pertama adalah kita siapkan dulu, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, kita siapkan dulu file kita di Word, sehingga pada saat kita mengupload bukti-bukti UKIN atau pada saat kita UKIN portofolio, kita sudah punya data dan kita tinggal copy paste aja, atau tinggal input di web UKM PPG UKIN, Bapak Ibu. Nah, ini saya coba tunjukkan yang di web UKIN. Sebentar Bapak Ibu ya, saya coba carikan alamatnya. Ya, ini kebetulan kemarin pengumuman saya lulus. Coba kita lihat webnya. Saya lupa kemarin. Nah, ini Bapak Ibu alamatnya di ukm.ppg.kemdikbud.go.id _ UKIN. Apakah masih bisa kita isi? Kita coba Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini nanti kita masukkan nomor UKG kita. Kemudian kita masukkan tanggal lahir kita. Ya. Ini coba saya masukkan. Oh, ini saya tidak boleh mengisi karena di sini adalah khusus untuk retaker, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah dibuka, berarti bisa mengisi. Rupanya tidak boleh sembarangan masuk. Sekarang kita kembali lagi aja. Jadi yang harus kita siapkan adalah pencarian informasi baru berupa sertifikat. Berarti sertifikat-sertifikat kita siapkan Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah bikin foldernya, ada 6 folder kan, sesuai dengan poin uji kinerja. Berarti ini harus disiapkan. Sertifikat atau BIMTEK atau sosialisasi yang kita ikuti selama 2 tahun terakhir sebelum kita ditetapkan menjadi mahasiswa PPG, Bapak Ibu. Di sini saya ada 15. Sebenarnya ada beberapa sertifikat yang saya ikuti selama 2 tahun terakhir ini,
Tetapi di sini saya pilih Bapak Ibu, saya pilih yang jam pelajarannya minimal 32. Kemudian saya pilih yang sangat relevan dengan mata pelajaran yang saya ampu. Saya mata pelajaran IPA, berarti banyak saya pilih yang IPA. Ini ada sertifikat MGMP, kemudian ini ada sosialisasi SPMI, terus ini saya ikuti pelatihan baik daring maupun luring ini tentang penyusunan RPP pandemi, pelatihan pengoperasian laptop, kemudian ini Bapak Ibu, sertifikat GSE kemarin saya ikut kan, kemudian yang di SIM PKB kita saya ikut AKM atau seri guru belajar asesmen kompetensi minimum saya juga ikut. Nah ini beberapa yang saya ikuti. Ini kita siapkan dulu, kita siapkan PDF-nya dan filenya maksimal 10 MB. Jadi kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Besar sekali yang disediakan sama laman web Kemendikbud PPG-nya. Nah, sekarang ini adalah deskripsinya. Nah, ini saya tulis dulu Bapak Ibu seperti ini. Jadi daftar pelaksanaan pencarian informasi yang saya ikuti. Nah, ada deskripsinya, ada narasinya. Di sini sebagai seorang guru, saya termasuk guru yang rajin dan selalu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi atas hal baru, terutama dalam bidang pendidikan. Maka untuk pengembangan keilmuan dan peningkatan kompetensi guru, saya mengikuti beberapa pelatihan, seminar, BIMTEK, MGMP. Nah, ini saya masukkan nomor sertifikatnya, kemudian tanggal sertifikat, judul kegiatan, kemudian instansi yang mengadakan. Nah, ini saya pilih ada 15. Ini juga saya buat tabelnya sesuai yang petunjuknya tadi. Nama kegiatan apa, penyelenggaranya siapa. Misalnya kita mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, kita tulis peran kita sebagai apa, sebagai peserta, tempatnya di mana. Nah, ini tingkat kabupaten, kapan waktu pelaksanaannya. Jika kita sebagai fasilitator, kita tulis juga fasilitator Bapak Ibu, tetapi nanti pada saat upload bukti, kita sertakan materi kita dalam PPT juga bisa atau link. Kalau kita sebagai peserta, kita cukup upload PDF dari sertifikat. Tapi kalau kita sebagai fasilitator atau sebagai narasumber, nah itu kita harus upload materi kita dan juga sertifikat kita. Kebetulan kemarin saya ada beberapa kegiatan BIMTEK atau lokal karya, saya sebagai fasilitator, narasumber, dan juga sebagai panitia, sebagai peserta juga. Ini Bapak Ibu. Ini adalah untuk pengisian poin 3, pencarian informasi baru. Kemudian selanjutnya kita ke poin yang keempat, uji kinerja portofolio, yaitu daftar kegiatan yang menghasilkan inovasi baru dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Nah, deskripsinya, saya seorang guru, saya selalu belajar, ingin melakukan hal baru atau menghasilkan inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi saya pribadi, rekan sejawat, dan dunia pendidikan. Ini adalah karya-karya inovasi yang telah saya buat selama 3 tahun terakhir. Ini Bapak Ibu, ini deskripsinya saya jadikan 1, karena saya mengupload ada 10 karya inovasi. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya mau menjabarkan satu-satu juga boleh, Bapak Ibu dijelaskan. Per karya inovasi kita jelaskan, misalnya video pembelajaran sistem reproduksi manusia, misalnya. Nah, situ Bapak Ibu jelaskan aja, misalnya video ini saya buat dalam rangka untuk mempermudah proses pembelajaran kelas 9. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau saya jadikan lebih singkat, lebih efisien, saya buat narasinya jadi 1. Dan ini LK-nya atau lembar kerjanya, nama produk. Nah, tadi kan video pembelajaran sistem reproduksi manusia, bentuknya saya video. Deskripsi peruntukan media mengajar masa pandemi. Tahun pembuatan saya buat tahun 2020, pemberi pengesahannya YouTube, nomor hak paten. Nah, ini saya tulis linknya. Kemudian karya inovasi yang saya buat lagi yaitu saya setiap bulan membuat laporan
pembelajaran dari rumah pada saat pandemi dulu. Jadi ini bentuknya laporan setiap bulan. Nah, ini saya buat selama 1 semester atau 6 bulan. Nah, ini karena banyak dokumennya, tidak cukup karena di borangnya itu disediakan 10 MB tidak cukup, maka saya beri link Google Drive. Terus ini bahan ajar elektronik, ini saya menulis modul tapi di link Google. Nah, ini bahan ajar kelas 9, ini saya beri linknya juga. Sama dengan ini modul elektronik sistem pernapasan kelas 8, saya buat juga menggunakan Google Site, saya beri linknya. Itu juga terus saya ada beberapa video-video tutorial, baik itu tentang mata pelajaran saya ampu maupun tutorial tentang SPMI juga saya cantumkan di sini. Terus ini buktinya Bapak Ibu, berkasnya yang saya siapkan. Nah, ini karya inovasi. Nah, tadi kan ada 9, berarti di sini saya juga ada 9. Coba kita lihat. Ini kosong, berarti di sini semua Bapak Ibu. Nah, ini ada buku. Kemudian karena saya tadi sebagai narasumber, berarti ini filenya saya sebagai narasumber nih, saya ada beberapa materi. Terus ini laporan BDR yang saya buat tadi selama 1 semester. Kemudian buku yang pernah saya tulis dan diterbitkan. Nah, ini berarti ada keaslian karya nih, ada fakta integritasnya. Terus ini ada pernyataan karya juga ada. Kemudian ada piagam penulis dari penerbit nasional, saya punya. Ini misalnya saya buka saja surat keaslian. Nah, ini ada surat. Sebentar kita tunggu Bapak Ibu. Di sini ada fakta integritas. Saya gabung, bisa kita gunakan pakai aplikasi untuk menggabungkan file. Nah, ini Bapak Ibu, nanti kita siapkan ini juga. Surat pernyataan keaslian karya yang bertanda di bawah ini nama, NIM, prodi, universitasnya. Nah, menyatakan hasil karya tadi kan ada 9 Bapak Ibu. Di sini saya ketik, oh ini 8. Berarti yang saya upload kemarin ini 8. Ini sama dengan yang saya cantumkan tadi. Ini secara lengkapnya. Kemudian dibubuhkan materai. Seperti itu. Terus ini yang materi saya tadi, kebetulan saya sebagai narasumber, jadi ini saya cantumkan juga di sini. Jadi setiap karya itu saya cantumkan yang fakta integritasnya. Kemudian kembali lagi. Itu Bapak Ibu ya untuk seterusnya. Terus poin 5, daftar prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai dalam bidang pendidikan. Nah, ini tidak wajib Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu belum ada prestasi, boleh dikosongkan. Tapi kalau untuk yang poin ini 1-4 tadi wajib diisi paling tidak minimal 1. Kalau untuk sertifikat yang saya tahu informasinya 3 sertifikat. Nah, ini daftar prestasi misalnya Bapak Ibu pernah mengikuti lomba, misalnya lomba penulisan media misalnya, atau lomba menyusun media pandemi yang inovatif, baik tingkat sekolah atau tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, boleh Bapak Ibu dicantumkan. Bapak Ibu, nah kebetulan ini kemarin tahun 2020 saya alhamdulillah mengikuti lomba guru berprestasi SMP tingkat kabupaten, saya mendapat juara 1. Kemudian lomba diseminasi best practice di tingkat provinsi kemarin saya juara 1 pada tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, kemudian yang selanjutnya daftar pengabdian yang pernah dilaksanakan. Nah, ini adalah pengabdian. Di sini saya tulis sebagai seorang guru, saya telah melaksanakan beberapa kegiatan pengabdian yang dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan, baik di sekolah, kabupaten, dan provinsi. Adapun kegiatan pengabdian yang saya lakukan selama 3 tahun terakhir ini,
Saya pengabdiannya aktif sebagai fasilitator SPMI, berkecimpung dalam gerakan penjaminan mutu pendidikan sekolah sejak 2017. Kemudian ini pengabdian ini saya tulis Bapak Ibu, puncaknya saya dapat membawa sekolah saya jadi juara 1 SPMI provinsi. Kemudian saya aktif menjadi ini pengurus TPMPS, tim penjamin mutu sekolah. Kemudian saya aktif menjadi tim PPK di sekolah, menjadi tim DLS. Kemudian saya juga sebagai panitia penyelenggara kegiatan pemenuhan mutu standar penilaian. Terus ini intinya kegiatan-kegiatan kita Bapak Ibu, baik itu di sekolah, di luar sekolah, misalnya kita aktif sebagai ini ada pengurus PGRI atau kita aktif menjadi anggota pramuka. Boleh Bapak Ibu kita cantumkan semua, atau kita menjadi ini misalnya relawan gugus tugas penanganan penyebaran COVID-19, boleh. Nah, ini karena sini ada 10, ini saya tulis Bapak Ibu semuanya 10 kegiatan penyelenggara peran tempat tingkat waktu. Ini ada saya tulis juga panitia pelatihan penyusunan RPP pandemi, kemudian apa lagi ini Bapak Ibu. Nah, ini penyelenggara ini fasilitator SPM Mandiri, penyelenggaranya Dinas Pendidikan, peran saya sebagai koordinator, tempatnya Dinas Pendidikan tahun 2019 bulan Oktober. Nah, kemudian ini terus bukti-buktinya sekarang kita cek, kita cocokkan Bapak Ibu. Ya, ini tadi yang pengabdian ya. Nah, ini pengabdiannya dibuktikan dengan SK-SK. Tadi kan saya jelaskan saya sebagai fasilitator SPMI berarti ada SK-nya. Saya anggota tim penjamin mutu sekolah selama 2 tahun, ada SK-nya. Terus saya anggota tim PPK, tim DLS di sekolah, terus tim pengimbasan, kemudian kegiatan pemenuhan mutu semua terbukti dengan SK-SK Bapak Ibu. Termasuk saya sebagai pengurus PGRI ya, aktif ada SK-nya. Terus ini ada beberapa penghargaan yang saya terima dari kabupaten, tingkat kabupaten, kemudian tingkat sekolah juga ada. Nah, ini saya cantumkan juga, siapa tahu ada mendapat poin atau penilaian dari tim penguji. Kemudian yang belum tadi, prestasi yang dicapai. Nah, ini dibuktikan dengan SK-SK juga Bapak Ibu. Tadi kan saya tuliskan juara prestasi, kemudian juara diseminasi dan best practice tingkat provinsi. Nah, ini saya ada SK-nya, ada SK pemenang Gupres, kemudian ada piagam juara 1 Gupres dari kabupaten, kemudian dari terus sertifikatnya juga. Mungkin itu dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam melaksanakan PPD sehingga kita semua dapat lulus. Dan bagi rekan-rekan sejawat yang belum lulus, insya Allah nanti kita semua akan lulus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.